Halo dulur, hari ini hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 7 malam saya menuju titik kumpul di toko Noyuk bersama Adventure di Malang. Tentunya ada pos Noyuk Mas Faris, dulur baru yang ternyata juga anggota APG Ijatim Mas David, dan juga tukang galon kita Leo. Sesuai dengan revisi rencana yang telah kita buat, kita akan berangkat menuju satu gunung di perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Karanganyar. Ya, kita akan mendaki Gunung Lawu via Candi Cetok. Jadi tonton sampai habis ya. Tidak cuma berempat, kita segera bergerak menuju Sukorejo, Pasuruan untuk menjemput dua dulur lagi. Mereka berdua adalah Mas Falak, adik dari Mas Faris, dan juga Mas Tono yang ternyata adalah sepupu dari mereka berdua. Sempat mampir di beberapa tempat peristirahatan untuk makan malam dan sekedar menghilangkan kantuk dengan segelas kopi. Juga disempatkan ke membeli sebagian logistik untuk pendakian. Halo dulur, ketemu lagi. Hari ini kita ada rencana mau ke gunung, salah satu gunung di perbatasan Jawa Timur sama Jawa Tengah. Jadi teman-teman sudah tahu kita ada rencana ke Gunung Lawu. Ini saya ada di rest area Ngawi. Sekarang jam 1.51, jam 2 kurang 10 menit. Tadi berangkat dari Malang sekitar jam 10, terus kita sempat jemput teman-teman di Sukorejo, Pasuruan itu kira-kira jam 11, setengah 11-an. Dari perjalanan via tol sampai sini jam 2. Rencananya kita akan ke Gunung Lawu ini ngambil jalur lewat Candi Cetok. Dari sini ke base camp tadi sempat dilihat di map sih sekitar 1 sampai 2 jam itu kalau lancar, semoga lancar. Rest area Ngawi kilometer 575 ya? 575 masih. Oh iya, Jam sambil 153 sebat sih. Oh, ahli hisab lagi. Mas oh iya, kenalin Mas Leo. Mas Leo Sing kemarin tak sebut apa? Tukang galon pengendali air. Pengendali air. Bagian remuk. Mas mau tanya dikit Mas. Kan kemarin ceritanya lucu tuh Mas ya, dadak kan? Oh, acara ini. Dadak kan ya? Acara ini Mas ya. Aku nek takok. Bos estimasi piro? Langsung ditelepon kon budal. Siapno fisikmu, siapno cutimu. 2 hari tok kon nyiapno lah gendeng. Gak masuk akal. Jadi ceritanya kan emang kita itu sudah karena itu kita ke Argopuro. Ternyata satu dan lain hal, ternyata Argopuro cuma buka sampai Baderan. Jadi nggak bisa lintas. Biasanya kan Baderan Bremi, ini Baderan. Jadi teman-teman memutuskan kalau nanti belum aja, akhirnya ke laut. Nah, rencananya yang berangkat cuma 2 orang, aku sama Faris. Dari temen, ternyata dadakan ketemulah Kang Galon. Dan saya tadi pagi masih kerja ngirim ke Malang Selatan. Kota Malang Selatan, kembali ke kota langsung cus. Sekarang masih nyupir lagi. Pelan-pelan aja yang penting Mas ya. Besok bangun pagi, trekking lagi, bawa galon lagi. Oke? Semangat. Semangat, yang penting semangat. Tetap mengeluh. Tetap mengeluh, jangan semangat. Keluar di pintu tol Mantingan dan menikmati serunya trek perjalanan menuju base camp. Sampai base camp Barokah jam 4.16 sesuai perkiraannya, lebih dari 15 menit.
Terpantau gunung turun. Terpantau turun-turun. Jalurnya lumayan. Jalur naik base camp. Rencana mau istirahat bentar. Besok bangun jam 6. Mau start trekking jam 7. Semoga bisa bangun. Harus bisa bangun ya. Wah, iya. Jam 7. Oke. Ayo dulu ya. Dah. Segera mengeluarkan barang-barang dari mobil dan repacking kembali barang-barang yang dibutuhkan untuk pendakian. Selebihnya kita langsung mencoba untuk tidur. Pagi yang cerah pun membuat kami lebih bersemangat di pendakian kali ini. Segera kita membagi barang-barang ke masing-masing tas keril yang kita bawa untuk dibawa ke pendakian nanti. Dan tentunya ritual wajib sebelum pendakian adalah sarapan. Seperti yang selalu saya ingatkan ya teman-teman, biasakan. Pagi. Mulai start trekking jam 8.45. Sudah mulai siap semua. Ya meleset 45 menit ya Mas ya. Rencana kan jam 8 udah berangkat. Jam 8 tadi baru mulai sarapan. 45 menit kemudian baru jalan. Itu terus ya. Dari base camp, kita bergegas melakukan pendaftaran di loket pendaftaran yang jaraknya tidak jauh dari base camp. Dan hari ini, mungkin juga karena weekend, pendakian jadi sangat ramai. Tapi tak apalah, siapa tahu dapat kenalan baru. Jadi nanti untuk sumber mata air itu ada di pos 3. Ya, jadi untuk harga ini jangan jadi acuan untuk ngambil air. Karena sini itu cuma genangan air hujan. Jadi kadang ada, kadang nggak ada. Karena ini udah 5 hari ini nggak hujan, mungkin nggak ada. Jadi lebih baiknya nanti bawa dari pos 3. Untuk area camp nanti bisa di pos 3 ini, pos 4, pos 5, dan terakhir di Gupak Menjangan. Jadi jangan lebih dari ini. Karena takutnya nanti di Hargo Dalam ini kan udah pertemuan dari Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang. Takutnya udah penuh, nanti jangan harus turun lagi. Iya. Itu sama usahakan nanti kalau lewat pasar di ini jangan malam hari. Karena sini itu banyak percabangan jalan. Kalau malam hari mungkin penanda arahnya nggak kelihatan. Siap. Ada yang ditanyakan monggo. Sementara KE cukup sih. Nanti untuk estimasi perjalanan waktunya bisa dibaca di belakang ini. Silakan. Jangan sampai pisah rombongan sama satu lagi sampah sekecil apapun. Siap, aman. Terima kasih. Sampai pos pendaftaran 8.55. Jadi bisa dibilang baru mulai trekkingnya ya jam 9. Suasananya cukup ramai ya Mas ya? Iya. Liburan. Weekend. Memulai perjalanan dengan beralaskan beton seperti ini ternyata lumayan menyiksa ya di kaki, apalagi menggunakan sepatu gunung. Jalur beton yang naik turun ini menemani sepanjang perjalanan dari pos pendaftaran sampai situs Candi Gedek. Setelahnya, jalur berubah menjadi tanah basah yang kadang berganti dengan batuan dan akar-akar pohon.
jalan dari pos pendaftaran sampai ini apa sini mas? Hah? Patirtan Sulawesi dari pos pendaftaran sampai 20 sekitar 20 menit sampai 20 menit. Lumayan. Dipanasin, lanjut. Setelah melewati situs Patirtan Saptoresi, kita baru bisa dibilang masuk pintu rimba. Setengah 10 lewat 12 menit pos 1. Lumayan. Treknya dari awal udah paling nggak 30 sampai 45 derajat. Tangga konturnya batu manasan. Untung aja kemarin sudah sempat pemanasan di mana? Tarak Lopok. Di sekarang udah mulai cepat panas. Yuk lanjut. Terus ya. Halo. Bareng Mas Tono. Mas Tono asli mana Mas? Asli Sukorejo. Sukorejo Pasuruan ya Mas. Ya. Oh tetangganya Mas Walak ya. Saudara. Saudara. Mas kalau di ini baru pertama kali gunung atau sudah berkali-kali? Ke Lawu pertama kali. Kalau pertama, sebelumnya Ke Butak sama Arjuno. oh Malang toh. Ya. Oh Malang. Jawa Timur. Ya Mas, treknya Mas Lawu Mas. Landai. Landa. Landai. Loh, serius Landa bener? Landa. Landai. Masih pos 1 enggak apa-apa. Ya. Mas motivasi ini ke sini apa Mas? Kok bisa? Penasaran kok bisa moro-moro? Kan awalnya kan berdua aku sama Mas Faristo. Terus siapa diajak Mas Faris? Dipanas-panasi. Oh, ya apa Mas lek panas-panasi? Ya apa iki? Cerita Mas. Ya apa lek panas-panasi? Disuruh ikut. Soalnya Orangnya kurang satu. kurang satu. Iku kalau lek bolehane Mas, iku selalu ngono Mas. Mesti kurang satu sesuai numpuk dadi 7 Mas. Ya, Selalu Mas, tapi baru ikut satu kali. Sering-sering kesini Mas biar ngerasakno Mas. Biar tahu rasanya disiplin. Ya. Disiplin dalam pendakian. Sama iku bose Juragan Noyo iku. Tukang stopwatch. Jadi di situ sampai lek asal tahu ya Mas. Jadi sing Leo itu tukang galon. Mana bawa apa? Air. Sing itu bu tukang opo iki? Tukang rame-rame sing sebelah sana Mas. Salah logistik. Kayak aku ya sing ini Mas, tukang sotrek. Sing kok tukang stopwatch. Nah, kan kandhane wis. Pokok lek kena Mas ini jam lah gini guys. Oke, jalan. Siap. Kondisi aman? Aman. Tahu. Oke. Start dari pos 1. Berantakan ya. Start dari pos 1 jam 10. 9:59. Rencana sih pos 2 paling nggak juga 1 jam. Estimasi. Dan asal teman-teman tahu vibes kayak gini nih yang aku suka, bukan sing Sabana suka, terus kayak Puncak suka, cuma sing tak yang aku kangen kalau ke hutan kalau ke sini hutan vegetasi tinggi, masih tinggi, terus pas suasananya kayak dulu hutan kabut. Seperti yang saya bilang barusan, entah kenapa hutan dan kabut selalu memberi saya rasa tenang saat saya melewati sebuah jalur di hutan. Bukan berarti jenis atau kontur trek lain saya tidak suka. Saya kagum melihat sabana. Saya puas melihat puncak beralaskan lautan awan. Tetapi bagi saya suasana terbaik di dalam hutan adalah pohon rindang dan kabut yang menyelimutinya. Coba tebak punya siapa?
Setelah melewati pos 1, rombongan mulai sedikit terpisah. Saya, Mas Faris dan Falak yang merupakan pejalan cepat sedikit meninggalkan Mas David yang ternyata perjalanannya terganggu karena pelut yang kurang bersahabat. Kalau Leo jangan ditanya, dia selalu saja di paling belakang. Tetapi ketika kita menemani di belakang, dia selalu menolak dan menyuruh kita untuk meninggalkannya. Lalu, di mana Tono? Ternyata, dia termotivasi kita bertiga yang ada di depan untuk menyesuaikan ritme pejalan cepat di gunung. Pak, 10.36 setengah 11 nyampe pos 2. Ya, dari pos 1 tadi jam 10 ya 35 menit lah dari pos 1. Treknya lumayan, ternyata treknya lumayan. Jadi dari pos 1 dari base camp tadi ke pos 1 udah lumayan aja. Kena di pos 2 ini. Pos 2 2 kali lipat naiknya. Cuma untungnya tangga, jadi nggak terlalu capek di betis. Sekitar jam 11 siang, kita meninggalkan keramaian pos 2 yang saat itu kondisinya sangat ramai. Dan ternyata jalur dari pos 2 ke pos 3 kita disuguhkan jalur yang cukup menanjak dibandingkan jalur sebelumnya. Estimasi dari pos 2 ke pos 3 adalah sejauh 700 meteran yang mungkin bisa ditempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Seperti di pos 2, kondisi di pos 3 juga sangat ramai. 12 pas sampai di pos 3. Jadi total dari pos 2 tadi 1 jam, yang dari estimasi 1 jam lebih, pas 1 jam nyampe. Kebetulan hari ini Lawu lagi rame, kayak weekend, jadi pos 3 rame. Di pos ini terdapat aliran dari pipa sumber mata air yang dimanfaatkan para pendaki untuk mengisi persediaan air saat pendakian. Debit aliran air di sini juga cukup banyak. Sekarang jam 1.46, cukup lama di pos 3, soalnya makan sambil nunggu ini loh. Pelakunya, ini pelakunya. Dilepan ngomongin Ini walat kon. satu alasan, nawas dasar. Dapat menuju pos 4, estimasi 1 jam. Lagi. Oh iya, ada aturan di gunung yang alangkah baiknya kita selalu ikuti, yaitu disiplin makan siang. Jadi dimanapun kalian, jika sudah menunjukkan pukul 12 atau paling lambat jam 1 siang, kita wajib untuk berhenti dan harus makan siang. Karena selama perjalanan kita tidak sadar energi dan kalori kita habis dan terbakar. Maka dari itu, makan siang di waktu yang tepat akan mengganti energi dan kalori tersebut dan pasti mengurangi resiko sakit di saat pendakian. Melewati pos 3, kita disuguhkan kembali tanjakan yang panjang dan cukup menguras tenaga. Bahkan tanjakannya melebihi dari pos sebelumnya. Jarak dari pos 3 ke pos 4 sendiri adalah sekitar 1 km lebih dengan estimasi waktu selama kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Yuk, sudah jalan berapa jam? 30 menit. 30 menit masih jalan 500 meter. Sedangkan targetnya di pos 4 itu dari pos 3 ke pos 4 800 sekian, 800 lebih lah.
setengah perjalanan. Tapi dari pos 3 tadi kan kita habis makan, kebanyakan istirahat terlalu lama, 1 jam lebih ya Mas Haris ya, Tengah 1,5 jam istirahat. rong jam Jim. Oh, Yo hampir 2 jam. hampir 2 jam. Jadi kan badan dingin. Terus kondisi ini juga nggak ada matahari kan, matahari cuma terbit sedikit sebentar. Jadi tutup kabut. Wis pos 4. Jadi kondisi badan kan dingin banget. Mau mulai lagi, dan treknya luar biasa guys. Tanjakannya guys, semangat, masih bisa kok. Target sih 1 jam. Kalau estimasinya pos 4 1,5 jam, 1,5 jam di peta. Target kita ya 1 jam, jam kelamaan nanti sampai gua menjangannya terlalu sore. Ya, terus Vegetasi hutan pinus pun menemani sepanjang perjalanan. Dan karena jalur yang sudah mulai terbuka dan terdapat jurang di sebelah kanan dan kiri jalur, maka angin berembus lebih kencang dari sebelumnya, membuat sensasi segar saat berjalan, namun akan sangat terasa dingin bila kita diam. Ditambah lagi kabut yang masih menyelimuti sepanjang perjalanan. sesuai prediksi pos 3 ke pos 4 1 jam jalanan, jarak yang ditempuh 1 kilo 80 meter. Elevasi ini lumayan Mas ya, elevasi luar biasa. Dan elevasi ini memang kira-kira 70 ya, 60 sampai 70. 80 Pak. Oh iya, 70 sampai 80 sudah elevasi ini Mas kira-kira. Panjang, capek. Kemarin ini masih mau. Segini sih. Kita lagi istirahat bentar. Ini sih. Tempat bentar lagi ada Anu, ini hubungan, lagi namanya Ondoranti, tanjakan Ondoranti. Ini lagi nanti baru datar. Semangat lah. Start dari pos 4 3.16, target pos 5 1 jam sampai kalau bisa Melayu. Setelah pos 4, jalur tetap menanjak, namun kali ini masih diselingi oleh jalur datar atau yang bisa dibilang nanjak ringan yang lumayan memberi waktu pada kaki untuk beristirahat. Namun, karena tenaga sudah habis dikarenakan jalur pos 3 ke pos 4, jadi terasa berat terus nih kaki untuk diajak melangkah. Dekat ya. Dari pos 4 ini jalan, kalau treknya udah nggak terlalu nanjak, cuma mungkin tenaga udah habis, nggak tanjakan. Ini banyak datarnya sih. Ini tenaga habis, nggak tanjakan tadi. Berat. Sampailah kita di spot yang biasa digunakan untuk berfoto. Namun, di sebelah spot tersebut, kita bisa melihat tanjakan terakhir yang cukup curam sebelum kita sampai ke Sabana. Kayaknya sih dikit lagi sampai pos 5. Tapi lihat tanjakannya tuh. Itu mungkin sekitar 80 sampai 90 derajat. 80 lah. 90 derajat kan camping. Jadi biasanya habis tajam gitu sampai pahat. Dan benar saja, kali ini jalur benar-benar nanjak banget. Bahkan ada sebagian trek sampai 80 derajat tuh kemiringannya. Namun untungnya tanjakan tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 50 meter. Lalu kemudian kita disuguhkan keindahan sabana kecil, ciri khas pendakian Lawu via Candi Ceto yang membedakan dengan jalur-jalur lain seperti Cemoro Kandang maupun Cemoro Sewu.
Sabana udah lewat sih, sabana kecil. Tenaganya habis di pos 4. Ini datar kayak gini, nggak kuat, lemah. Jam 5 pas. Jam 5 pas sampai di pos 5. Nggak tahu ini pos 5 atau apa ya, yang jelas kita rencana camp di sini karena view bagus. Tuh view-nya, lihat di belakang. Saya tak tunjukin di footage sendiri ya. Terus tempatnya datar, lebar karena tenda kita gede, 6P. Wah, keren. Setelah mendirikan tenda sambil menunggu 2 teman kita yang lain, kita makan malam dan segera tidur untuk persiapan trek summit besok. Jam 6 tadi sempat melakukan sesuatu kerutinan sehari-hari. Teman-teman masih belum bangun. Rencana sih mau summit jam 7-an, tapi sekarang setengah 7 masih belum pada bangun. Tinggal mau dulu aja, mau ngedrone tapi bisa lihat ya tadi. Oke, itu terus ya, nanti ke summit. Dah. Pagi yang indah dengan sedikit awan membuat suasana di tenda benar-benar syahdu. Rasanya malas banget untuk mulai melangkah lagi menuju puncak. Tapi dengan sedikit motivasi, kita harus bergerak sebelum matahari semakin tinggi. Sesaat sebelum menerbangkan drone, teman-teman sudah mulai bangun satu persatu. Sambil menyiapkan sarapan, yang lain bersiap melakukan perjalanan lagi menuju puncak. Start summit jam 7:30, yang mundur setengah jam lah. Sekarang sampai Sabana Gede, Sabana Besar 7:49. Betul bentar saja agak lama. Sampai Argo Dalam. Oh, Gupak Menjangan. Oh, sorry, Gupak Menjangan. Oh, nyaman. Tahu gitu di sini ya? Iya, makanya harapan di sini. Ini 15 menit aja. 15 sampai 20 menit loh. Ini harapan kita. Kemarin Harusnya di sini. mesti kayaknya di sini tuh. Ya, biar deh. Bisa lihat sunrise. Apalah. Jadi dari pos 5 sampai Gupak Menjangan 20 menit lah. 15 menit kalau jalan terus. Oke. Betul sekali. Pendapat saya, disinilah tempat camp terbaik di jalur pendakian via Candi Ceto. Tanpa membawa tas keril, kaki kita jadi lebih ringan saat melangkah. Alhasil, perjalanan kita jadi lebih cepat. 1,5 jam dari setengah 8 kok ya. Oh, 1 jam, sorry. 1 jam dari camp ke Sabana. Sekarang mulai tanjakan lagi. Puncak udah kelihatan sih di belakang saya. Tuh,
bukit Tiangkap nih. Itu puncaknya, kelihatan view-nya luar biasa. Kalau bisa dilihat dari sini itu ada Arjuna, kelihatan Arjuna Semeru, pegunungan Putri Tidur, Kawi, sama Lut, kelihatan semua. Nice. Dengan tidak adanya pohon-pohon tinggi, hanya jantiki dan pohon-pohon kecil lain, jalur ini menyebabkan terik matahari langsung mengenai badan kita. Nyampe Pasar Dieng, lokasi yang terkenalnya agak, cuma kita lewat siang jadi biasa aja. Konon sih katanya bilang ada suara keramaian, ya tapi positifnya mungkin angin, karena emang nggak ada penutupnya sama sekali. Terus banyak candiki ya, tapi ya kalau kearifan lokal ya kita mau tetap harus kompak. Oke. Karena trek summit kita dimulai terlalu siang, tidak heran waktu kita naik banyak pendaki yang sudah turun. 849 sampai Harga Dalam. Ini tempat buat siapa ya, sembahyang dari Kesultanan Mangkunegaran, dari sini Surakarta, Kesultanan Surakarta. Jadi kalau di hari-hari tertentu ada ya ibadah di sini. Lanjut ya. Biar ke dalam sendiri ini warung-warung dari teman-teman yang memang lagi capek, sebetul depan minuman boleh ingin tuh membantu warga bakal ya sampai warung Mbok Yem, warung makan tertinggi di Indonesia. Jalur trek Puncak Lawu. Gak tahu kenapa ya, Lawu ini pasif toh? Aktif ya? Aktif pasif? Oh, pantas kalau emang aktif. Cuma gak tahu lagi ya. Mungkin teman-teman bisa tulis kolom komentar di bawah. Lawu itu aktif atau pasif? Atau bahkan tidak aktif? Cuma yang jelas panjang jalur puncaknya lagi bau belerang. Harusnya kan kalau bau belerang aktif. Akhirnya kita sampai di Puncak Lawu. Tampak gagah tugu Puncak Lawu di depan sana. Bendera merah putih berkibar di kanan dan kiri. Dan kita beruntung, pendaki lain yang mungkin baru saja kita temui mengajak selebrasi bareng di bawah tugu Puncak Lawu. Akhirnya video ini pun lengkap beserta selebrasinya, tidak seperti video-video saya sebelumnya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dan selamat menikmati keindahan Puncak Lawu dari udara. Puncak Lawu luar biasa.